Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan apa kabar juga buat yang memiliki zodiak Gemini, yang merasa zodiaknya adalah Gemini, silahkan merapat ke sini dan silahkan untuk standby di sini, jangan kemana-mana sampai dengan selesai nanti. Oke, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, yang kali ini kita bakal membaca lagi tentang kehidupan Gemini, apa yang terjadi dalam kehidupan Gemini dan sebagainya. Kita bakal menggunakan kartu tarot ini dan kita juga nanti bakal dibantu dengan oracle card ini. Oke, jadi saya langsung baca dengan cepat saja, tidak usah terlalu berlama-lama, bertele-tele. Kita langsung bacakan apa yang terjadi pada kehidupan Gemini, apa yang pernah terjadi, atau bahkan apa yang mungkin kebaca melalui tanda-tanda yang nanti keluar ya. Kita bakal melihat yang keluar tanda-tandanya apa. Setidaknya ini bisa memberikan sinyal-sinyal ataupun mungkin juga warning buat teman-teman Gemini agar kamu lebih berhati-hati dalam menjalani dan menapaki kehidupan kamu ke depan nanti. Dan kemudian saya juga bakal memberikan advice maupun solusi atau juga pencerahan buat teman-teman Gemini ya, apabila nanti memang ada hal-hal yang bisa kebaca, otomatis akan saya sampaikan sebagai ya advice gitu kan, sebagai saran-saran juga agar Gemini lebih mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan di dalam hidup kamu sendiri. Oke, kita bakal lihat lewat kartu tarot ini. Dan juga buat teman-teman yang kepengen personal reading, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini dan juga di kolom komentar atau juga di kolom deskripsi ya, silahkan aja. Dan teman-teman, bacaan ini bersifat general ya, jadi ya meskipun general, saya berharap semuanya bisa resonate. Tapi ya pasti tidak ada yang tidak resonate gitu kan, sebagian resonate dan sebagian tidak. Tetapi apapun itu, saya kepengen kamu bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya, karena di dalam setiap membacakan, insya Allah saya akan selalu memberikan dan juga menyisipkan hal-hal yang berkaitan dengan sebuah teori-teori keilmuan tertentu. Harapannya agar kamu dengerin itu tidak sekedar dengerin tarot aja, tapi juga ada semacam value ya yang bisa kamu dapatkan ya, sehingga ada semacam pembelajaran yang bisa kita dapatkan bersama-sama. Dan video ini bersifat timeless ya, jadi tidak terbatas waktu, jadi kapanpun kamu nonton video ini masih berlaku, right? Kita buka. Ini adalah kartu Gemini. Saya akan keluarkan 10 kartu, tapi saya bagi dulu menjadi 2. Baris pertama 5, baris kedua adalah 5, terus 5 yang terakhir nanti sebagai kartu ya untuk mengambil kesimpulan dan juga menggarisbawahi dari apa yang saya sampaikan di sini. Saya melihat Gemini di sini ada semacam perasaan-perasaan yang terabaikan ya, ada perasaan terabaikan, ada perasaan yang tersisihkan ya, merasa diabaikan, merasa dikucilkan gitu kan. Nah, di sini saya merasakan ada sebuah kesedihan yang dialami oleh Gemini. Tetapi perlu saya sampaikan buat Gemini bahwa apapun yang sekarang terjadi, apapun yang sekarang kamu sedang rasakan, jangan khawatir, karena di sini kartunya adalah Five of Cups ya. 3 cups tergeletak dan 2 cups itu masih berdiri, dan ini adalah sosok orang yang sedang murung ya, murung ya, bukan merenung tapi lebih ke murungnya, lagi sedih, kecewa dan sebagainya. Nah, itu adalah gambaran dari yang dirasakan oleh Gemini. Betul nggak kira-kira? Semoga betul. Doanya kok jelek, bukan maksudnya berdoa, bukan, maksudnya kalau misalnya betul berarti kamu akan mendapatkan advice ya, akan mendapatkan saran ya. Jadi dari kartu pertama ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi saat ini, kalau misalnya kamu lagi merasa terabaikan, merasa dikalah-kalahkan, merasa disisihkan, merasa dikucilkan dan sebagainya, nggak usah khawatir. Situasi dan kondisi kamu memang saya melihat ada perasaan sedih yang sangat mendalam ya. Nah, ingat bahwa perasaan sedih yang mendalam itu berada di frekuensi yang rendah ya. Saya sering bicara tentang level energi yang diteliti oleh Dr. David R. Hawkins, di mana beliau mengatakan kalau skala energi itu dari 20 sampai dengan 1000. Nah, batas antara tinggi dan rendahnya skala energi itu ada di angka 200. Nah, kalau misalnya di sini kamu ada di sedih yang mendalam, itu berarti ada di bawah 200 ya. Artinya sedih yang mendalam ini berada di frekuensi energi yang rendah. Nah, hati-hati ketika kamu berada di frekuensi tersebut, karena apa? Kesedihan itu akan menarik energi-energi kesedihan yang lainnya. Nah, kesedihan yang mendalam itu cenderung akan membuat segala situasi dan kehidupan kamu itu semakin memburuk
apabila itu diikutin, apabila itu dirasain terus, diikutin terus, dan kamu tidak berusaha keluar dari lingkaran itu, kamu akan semakin sedih dan semakin terpuruk. Nah, itu yang saya rasakan. So, di kartu kedua di sini The Magician menunjukkan atau memberikan tanda bahwa kamu harus punya inisiatif maupun juga kreativitas. Inisiatif itu artinya pemikiran-pemikiran untuk bagaimana kamu keluar dari situasi ini, agar tidak terus kamu berada di situasi itu, tidak terjerembab, bahasanya terjerembab, tidak terus terperosok di dalam situasi itu, sehingga kamu harus punya kesadaran, ya, kesadaran spiritual, kesadaran batin, atau menyadari bahwa situasi ini ketika dibiarkan terus-menerus itu tidak akan menguntungkan buat teman-teman Gemini. So, kamu harus berinisiatif atau memiliki kesadaran untuk segera bangkit atau keluar dari situasi itu. Nah, hal yang diperlukan adalah semangat, ya. The Sun menunjukkan adanya kebergairahan, rasa semangat yang membara, dan semangat ini berarti menunjukkan bahwa level energi semangat, berpikir positif, optimis, dan sebagainya, itu menunjukkan level energi yang sangat tinggi, ya, cukup tinggi. Artinya dia sudah ada di level energi di atas 200. Nah, ketika kartu ini menunjukkan atau mengarahkan kamu untuk naikin level kamu, jangan berada di kesedihan yang mendalam terus, karena itu berbahaya ketika dibiarkan, ya. Berbahayanya apa? Ya banyak ya dampaknya. Kamu akan semakin tersiksa, batin kamu tidak tenang, tidak ada yang namanya keikhlasan. Aduh, sorry kesenggol. Kakinya kemana-mana. Jadi tidak ada keikhlasan, tidak ada kelegowoan, ya. Maka di situ kamu harus berusaha untuk melepaskan, merilis, dan menghealing diri kamu sendiri. Oke, terus di kartu ketiga seperti yang saya bilang tadi, harus dibangun semangat kamu. Gitu. Saya tahu bahwa kamu juga sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan, ya. Di kartu keempat di sini menunjukkan bahwa Gemini berada di sebuah simpang jalan, mau ke kiri atau ke kanan, mau pilih ini atau itu. Nah, ini adalah gambaran Gemini atau kehidupan atau yang terjadi dalam kehidupan Gemini, bahwa kamu sedang dihadapkan sebuah pilihan, atau kamu berada di tengah-tengah situasi yang membingungkan diri kamu sendiri. Kamu dilema. Nah, ini menjadi sangat penting karena saya lihat kedilemaan kamu itu terkait, salah satunya ada yang memang berkaitan dengan pekerjaan, dan saya melihat di sini lebih banyak di masalah percintaan. Ada yang sedang dilema tentang hubungan kamu, bahwa hubungan ini mau diterusin atau tidak, ya. Itu dilema pertama, ya. Jadi kamu ngerasa bahwa sudah menjalin hubungan sekian lama, tapi ternyata ada hal-hal yang membuat kamu berpikir bahwa ini mau diterusin atau tidak. Yang pertama itu. Buat yang Gemini jomblo juga sedang dilema bahwa kamu mau memilih siapa, si A atau si B, karena kamu dihadapkan dengan dengan dua orang yang memang hadir dalam kehidupan kamu, dan kemudian kamu dilema, ya. Jadi mau pilih si si A atau si B gitu, ya. Namanya siapa? Pokoknya si A sama si B gitu kan. Jadi itu dilema yang kamu rasakan sekarang ini. Di sisi lain saya melihat bahwa Gemini juga merasakan dilema terkait dengan masalah pekerjaan, ya. Kamu sedang berpikir bahwa pekerjaan yang sekarang ini kamu jalanin, kamu ngerasa bahwa di situ ada stuck, ya. Jadi stuck gitu-gitu aja, terus kamu ngerasa bosen, jenuh, dan lelah juga, ya. Selain itu ada yang lain, saya melihat bahwa Gemini juga dihadapkan dengan bingung memilih mau bekerja di sini atau di sana, ya kan. Ada dua pilihan. Nah, itu nanti saya akan memberikan jawaban lewat kartu yang terakhir, atau paling tidak saya memberikan ulasan-ulasannya terlebih dahulu. Tetapi jangan lupa bahwa di kehidupan kamu nanti, buat Gemini yang saat ini sedang jomblo, belum ketemu jodoh, saya melihat bahwa nanti kamu akan bertemu dengan seseorang, karena akan hadir seseorang dalam kehidupan kamu. Itu buat yang jomblo. Tetapi hati-hati juga buat yang Gemini tapi sudah punya pasangan, hati-hati juga, karena akan ada orang yang hadir dalam hubungan kamu ini, dan itu nanti bakalan mengganggu pikiran kamu, mengganggu hubungan kamu, dan mengganggu stabilitas hubungan kamu juga. Nah, itu harus hati-hati. Nah, orang ini sepertinya datang, dan kemudian kamu ada semacam respon-respon ke dia. Nah, itu harus hati-hati juga. Mungkin berawal dari sesuatu yang
apa ya, wajar, ngobrol biasa, berkenalan gitu kan, sharing dan sebagainya. Tetapi saya melihat akan ada indikasi energi yang menarik kamu untuk kemudian jadi kepikiran dia terus. Nah, itu harus hati-hati, terutama buat kamu yang sudah punya pasangan gitu kan, karena jatuhnya nanti kan kamu berarti tidak loyal atau tidak setia atau selingkuh, ya kan? Nah, itu tidak boleh, artinya harus kamu jaga dengan baik. Oke, saya buka kartu berikutnya. Kita lihat kartu ke-6 sampai dengan ke-10. Wow, di sini ada The Devil. Yang kedua ada, wow, ini bertolak belakang dengan The Devil. Ini energi buruk, energi bagus. Kita akan lihat nanti sebenarnya apa yang sedang terjadi sih, ya kan? Queen of Swords. Kemudian ada The Empress, dan satu lagi. Oke, kita lihat. Wow, King of Wands ya. Ini kartunya kartu-kartu orang yang duduk di singgasananya masing-masing ya. Dari mulai Queen of Swords, ada The Empress, dan juga King of Wands ya. Ada energi buruk ya di sini teman-teman. Untuk Gemini harus hati-hati. Nah, energi buruk ini bisa jadi adalah munculnya dari orang yang datang ini. Jadi hati-hati dengan orang baru yang datang dalam kehidupan kamu. Energi di sini bisa maju mundur ya teman-teman. Kalau saya tadi katakan bahwa akan datang, bisa jadi ada yang sudah mengalami, Mas Damar, sudah terjadi atau sedang terjadi gitu ya. Hati-hati dengan energi buruk ini, karena energi buruk ini bisa mengacaukan kebahagiaan kamu, ketenangan kamu, kedamaian kamu, dan akhirnya merusak segala-galanya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, maka dari itu di sini ada energi positif yang harus kamu perkuat, di mana rencana-rencana atau komitmen-komitmen yang sudah kamu bangun bersama pasangan kamu ini harus dipertahankan dengan kuat. Jangan sampai datangnya orang baru dalam kehidupan kamu justru merusak hubungan kamu yang sudah terjalin selama ini dengan susah payah melalui berbagai macam rintangan, hujan, panas, badai, dan sebagainya. Jangan sampai hanya datang orang baru yang belum jelas keberadaannya, belum jelas karakternya seperti apa, kualitasnya, lalu dia merusak keadaan kamu. Jangan sampai. Nah, di sini kamu harus memiliki prinsip yang kuat, menjaga kesetiaan, prinsip yang kuat untuk tidak mudah menerima siapapun di luar hubungan kamu yang justru nanti akan merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu. Itu harus hati-hati. Nah, saya melihat juga bahwa di sini untuk Gemini yang sudah punya pasangan, kondisi kamu dengan pasangan saya melihat sih cukup harmonis gitu kan. Walaupun ada hal-hal yang menyertai di dalamnya energi buruk itu, seperti misalnya sering berantem, ya, berselisih pendapat, tukar pikiran ternyata nggak nyambung, terus kemudian kamu sering ya ribut sama pasangan kamu dan sebagainya. Tetapi janganlah ini dijadikan sebagai alasan kamu untuk lalu memilih orang lain atau menerima orang lain ya. Saya belum melihat tentang finansial ya, tentang finansial saya belum melihat, tetapi kalau boleh ini lebih kepada masalah hubungan ya, dan ini bisa jadi ke masalah rumah tangga, keberhasilan kamu. Nah, sekali lagi prinsip yang kamu miliki harus kuat ya, karena bagaimanapun ketika kamu punya prinsip, bisa menjaga diri, menjaga hati, dan menjaga kehormatan, itu akan menyelamatkan kamu, hubungan kamu, dan kehidupan kamu ke depannya. Karena kalau kamu sudah masuk ke dalam lingkaran The Devil ini, energi buruk ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi kehidupan kamu, finansial kamu, bahkan ketentraman, kedamaian, dan juga kebahagiaan kamu. So, jangan kamu bermain-main api di dalamnya. Jadi, The Empress dan King of Wands di sini menunjukkan bahwa selain kamu harus prinsipnya kuat, kamu juga harus memiliki semacam orang yang bisa diajak ngobrol ya. Jadi teman untuk sharing, tapi juga pilih teman yang bisa dipercaya atau orang-orang yang memang bisa diandalkan atau ahlinya. Kamu bisa juga konsultasi dan sebagainya dengan siapapun. Kalau misalnya kepengen konsultasi dengan saya juga silahkan. Kita open lagi untuk yang kepengen konsultasi, private reading, spiritual life coaching, silahkan ya. Kita buka lagi untuk teman-teman yang kepengen
konsultasi apa saja tentang masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Itu gambarannya ya teman-teman. Sekarang kita lihat untuk pesan-pesan dan kesimpulan dari semua yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan ya, terlepas dari masalah cinta atau bukan, masalah asmara atau masalah finansial dan kehidupan yang lain. Silakan aja teman-teman boleh konsultasi. Dan kita sekarang akan lihat di kartu pertama, langsung lari kartunya ya, ada deception. Hati-hati dengan deception. Nah, ada unrequited love ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jangan mudah menerima orang yang baru datang dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus ada penolakan-penolakan atau ketegasan-ketegasan yang harus kamu miliki. Nah, di sini ada deception, di mana orang yang baru datang itu belum tentu lebih baik. Orang yang kamu anggap baik belum tentu lebih baik dari yang sudah kamu miliki, dari yang sudah ada sebelumnya ya, karena di sini penuh dengan tipu muslihat, ketidakjujuran, dan kemudian penuh dengan topeng ya, jadi tidak dalam wujud aslinya. Terus unrequited love berarti kamu tidak harus menerima, kamu harus berani menolak apapun yang datang, terutama hal-hal yang sekiranya berpotensi untuk mengganggu hubungan kamu dan kehidupan kamu, asmara kamu dengan pasangan kamu. Retreat. It's time to disconnect from the world. Jadi teman-teman, ada saat dimana kamu harus berhenti dari koneksi ke dunia luar. Artinya lebih kepada kamu fokus kepada diri sendiri, fokus healing, ya, releasing, membangun sugesti diri sendiri, menyadari, ya, self talk, ya, bicara pada diri sendiri secara batin dan sebagainya, ya, di kartu ketiga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kamu kepada dirimu sendiri, karena semakin dekat kamu dengan dirimu sendiri berarti kamu semakin dekat dengan Tuhan. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu, bahwa ketika kamu memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kamu juga, ya, dan itu adalah hal yang sangat penting. Nah, dengan retreat di sini maka kamu bisa melakukan semacam fokus ibadah, fokus bermunajat kepada Allah, ya. Kamu berserah diri, berdoa, memohon bimbingan dan tuntunan dan sebagainya, sehingga kamu akan mendapatkan banyak petunjuk dari Tuhan untuk langkah-langkah kamu ke depan seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, benar sekali, di sini ada religious factor, di mana unsur atau hal-hal yang berkaitan dengan religi harus kamu tingkatkan, keagamaan, ibadah dan sebagainya, karena adanya agama, Allah menurunkan agama, adanya agama yang memang kita miliki atau yang kita anut ini tentunya sebagai sebagai guidance, ya, dalam hidup kita, sebagai bimbingan-bimbingan agar kita tidak menjadi manusia liar, agar kita menjadi manusia yang beradab, beretika, dan punya aturan main yang memang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tuhan, ya, sesuai dengan ketentuan Allah. Semua ada aturannya, ada larangannya dan sebagainya, dan semua sudah diciptakan sedemikian rupa agar kita sebagai manusia tidak menjadi liar seperti binatang-binatang di hutan, gitu kan, ibarat kata seperti itu. Nah, jadi hal yang paling penting di sini, religious factor di sini berarti nyambung dengan kartu yang ketiga, retreat. Kamu harus semakin mendekatkan diri. Ada juga bisa dengan cara meditasi, healing terapi, ada pemahaman-pemahaman, pokoknya masuk ke dalam diri kita sendiri agar kita menemukan lebih banyak kedamaian, ketentraman, dan biasanya di situ akan menemukan pesan-pesan Tuhan dengan lebih banyak lagi, ya. Dan satu hal lagi, percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan bimbingan kepada kita, dan itu tidak akan pernah lepas. Tuhan tidak pernah tidur, kapanpun, dimanapun Tuhan pasti akan membantu, selama kita juga memprioritaskan Tuhan, ya. Pasti Tuhan akan prioritaskan kita dan berikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jadi percayalah bahwa kehidupan ini akan sangat menjadi lebih baik ketika kita memang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Itu hal yang saya yakin semua orang pasti sepakat. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apa yang saya bacakan secara singkat, padat, dan sederhana, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman yang kepengen melakukan konsultasi private reading dan juga spiritual life coaching, silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, atau juga di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.